Saudara, suara rakyat menggema menyuarakan tunjangan DPR yang dinilai tidak masuk akal. Masyarakat meminta wakil rakyat peka dengan kondisi ekonomi masyarakat. Tuntutan demonstrasi warga di depan gedung DPR RI hari ini kita akan bahas dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam, Bung Adi, Bung Irawan. Selamat malam, Mas. Saya ke Bung Irawan dulu kalau gitu. Sebagai orang yang duduk di DPR, yang tadi siang didemo sama banyak masyarakat. Saya konfirmasi dulu. Tadi polisi bilang katanya pendemo ini sudah diterima di internal DPR sebelum kericuhan terjadi. Apa betul begitu? Detailnya saya tidak tahu. Karena kami Komisi 2 tadi juga sedang melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun di DPR kan memiliki yang disebut dengan alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat. Bisa jadi alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat yang menerima. Yang menerima itu. Oke, berarti Anda juga tidak terinformasikan ya bahwa memang ada perwakilan dari pengunjuk rasa yang diterima oleh DPR RI sebelum kericuhan terjadi. Tapi saya ingin bertanya juga soal tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan hari ini, begitu ya. Terlebih soal tunjangan yang belakangan ini ramai. Meskipun ada tuntutan lainnya sebenarnya, ada 12 poin yang saya catat tadi, termasuk salah satunya tadi pembahasan RUU perampasan aset yang belum juga disahkan hingga saat ini. Tapi kita berangkat dari tunjangan DPR RI yang publik nilai tidak selaras dengan kondisi masyarakat saat ini. Apa yang bisa Anda katakan dengan tuntutan publik yang menggelar aksi unjuk rasa hari ini? Yang pastinya begini, tadi Ibu Puan Padasko selaku pimpinan DPR telah menyampaikan sikap dan pendapatnya bahwa yang pertama yang dilakukan oleh para demonstran tadi, publik, masyarakat yang menyampaikan protes, itu bagian dari hak untuk menyatakan pendapat, bagian dari kebebasan berekspresi, dan itu bagian yang kami di DPR menghormati, dan itu juga bagian introspeksi kami terhadap apa yang disampaikan oleh publik dan demonstran tadi itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan mengenai tunjangan DPR, sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang juga sensitif, bukan jawabannya aja yang sensitif. Kenapa sensitif? Sehingga pertanyaan, karena begini, karena kalau kita menyebut kaitannya mengenai angka, orang akan melihat dan menilainya sebagai sesuatu yang berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri memahami sebagai anggota DPR, yang namanya tunjangan itu adalah tunjangan yang digunakan oleh anggota DPR dalam konteks keberadaannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kemudian kepentingan di dapilnya, sehingga apa yang kemudian terangkum dalam apa yang ditransfer ke masing-masing anggota DPR ya sebenarnya kembali ke masyarakat juga, karena tunjangannya adalah tunjangan dalam konteks memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah pemilihan gitu. Jadi menurut itu Anda angka tunjangan ataupun take home pay lah boleh dikatakan ya, yang didapat oleh DPR ini sudah sebanding begitu, sudah sepadan dengan apa yang harus dikerjakan oleh DPR sejauh ini dan hasil yang sudah dikerjakan? Nah, ini yang aku bilang ini pertanyaannya yang sensitif. Ya betul, pertanyaannya yang sensitif. Karena kalau kita jawab sepadan, nanti dibilang anggota DPR-nya kok besar banget gitu. Nanti kita bilang nggak cukup, nanti dibilang nggak sensitif kepada publik atau rakyat. Sebenarnya pertanyaan yang paling tepat sebenarnya itu digunakan untuk kepentingan apa yang kemudian dihasilkan oleh setiap anggota DPR. Nah, itu kalau itu saya kalau gitu gini. Untuk memoderasi kalimat yang pantas diberikan kepada publik, penjelasan yang pantas diberikan kepada publik, mungkin Bung Adi Prayitno bisa menjelaskan apa yang harusnya disampaikan? Ya, pertama tentu demonstrasi hari ini harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik, di mana warga itu sudah mulai tidak percaya kepada anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga dan sosok yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat secara umum. Di tengah kemiskinan, di tengah PHK terjadi di mana-mana, orang susah mencari pekerjaan, tapi muncul informasi ada tunjangan yang cukup fantastik untuk anggota dewan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ada demonstrasi hari ini, ada mahasiswa, ada rakyat, dan ada kelompok-kelompok pelajar. Nah, pertama yang ingin saya katakan adalah sejak awal mestinya ketika anggota DPR RI periode 2024-2029, ini kan sebenarnya yang ramai itu soal tunjangan sewa rumah. Nah, itu yang saya kira sejak awal tidak dikomunikasikan dengan baik. Artinya apa? Kalau ini dikomunikasikan dengan baik, bahwa 50 juta
untuk sewa rumah hari ini itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mengganti rumah-rumah anggota dewan yang tak lagi menjadi bagian dari mereka. Kalau ini disampaikan sejak awal sudah dilantik, jadi kalau hari ini anggota dewan dapat 50 juta, nggak akan ada soal. Karena mereka memahami bahwa anggota dewan itu ternyata butuh tempat tinggal. Ya. Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang, kaya raya semua, persoalan ekonominya sudah mapan, kehidupannya sudah selesai. Tapi nyatanya 50 juta untuk anggota dewan ternyata dibutuhkan. Kalau ini kemudian dikomunikasikan dari awal, saya kira tidak akan memunculkan kekisruhan ini. Yang kedua tentu membaca konteks, Radia. Konteksnya adalah kan kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi kita kan sedang recovery, sedang struggle betul. Kita mendengarkan hampir tiap hari PHK terjadi di mana-mana. Orang kesulitan mencari pekerjaan, ada yang 10 kali, 15 kali ditolak dengan berbagai hal. Tapi tiba-tiba muncul informasi tunjangan BBM lah, tunjangan beras, dan tunjangan untuk sewa rumah Yang notabene itu diambil dari pajak rakyat. Dan itulah yang kemudian Pajaknya dinaikkan terus. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu kan juga menambah amarah. 50 juta ini nggak cukup kok, mestinya nih 76 Itu juta. tadi kalimat yang harus dimoderasi menurut Iya saya. betul, dan bahkan ada yang ngaman, kan wajar dong cari kontrakan dekat DPR, rumahnya di Bintaro ke DPR kan jauh. It's okay, nggak soal. Tapi sekali lagi penjelasan komunikasi publik yang saat ini sedang marah di tengah kondisi ekonomi yang tidak oke-oke banget, itulah yang saya kira butuh penjelasan yang sangat sensitif bagaimana rakyat yang biasa-biasa saja secara mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di DPR. Nah yang ketiga kalau kita mau tambahkan, anggota dewan sebenarnya dapat apapun sih oke, nggak soal. Tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan kok segini amat angka soal tunjangan dan gajinya. Dan pada saat yang bersamaan, oke lah rakyat Indonesia, DPR memang besar, ayo pelototin kerja mereka. Tapi yang paling penting banyak kok di negara-negara ini. Di negara ini direksi-direksi, di BUMN gajinya juga lebih besar dari DPR. Nah itu juga harus kita pelototi. Oke, jadi kalau mau moderasi sebenarnya lembaga yang punya ya katakanlah tunjangan fantastis begitu, tidak hanya lembaga legislatif ya kan, lembaga eksekutif juga besar. Nah, apakah juga Anda bisa menjelaskan soal itu bahwa DPR itu bukan satu-satunya, dan kalau misalnya dikomparasi dengan lembaga-lembaga lain misalnya di eksekutif masih banyak yang jauh lebih besar. Nanti saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam pada Bung Irawan. Tetaplah bersama kami.